Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah wa masya Allah, kita sudah masuk di hari ke-27 Ramadan, sudah malam ke-28. Alhamdulillah, karena sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kita masih diberi kekuatan, kita diberi kebahagiaan untuk menjalankan ibadah puasa. Sudah hampir penghujung, tinggal 2 hari lagi insya Allah Ramadan akan berakhir dan kita akan menjelang Syawal. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Ramadan paripurna. Secara harfiah, paripurna ini berarti tuntas, utuh, lengkap, usai. Nah, namun Ramadan paripurna pada hakikatnya tidak sebatas pada selesai dan tuntas itu. Karena jika kita berbicara tentang ketuntasan, tentu siapa saja yang masih diberi usia, diberi umur sehingga dapat menjumpai Ramadan, mulai 1 Ramadan sampai di akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, maka dia bisa dikatakan telah menuntaskan bulan Ramadan. Pun demikian orang-orang yang ada uzur, entah itu sakit, musafir, kemudian ada halangan, ketika umur masih membawanya sampai di penghujung Ramadan, sampai di malam Syawal, maka namanya kita sudah melewati yang namanya Ramadan. Nah, bukan di situ hakikat Ramadan paripurna yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang dimaksud Ramadan yang paripurna adalah Ramadan yang kita selesaikan dengan baik, Ramadan yang kita selesaikan dengan sempurna, Ramadan yang kita mampu mengambil hikmahnya. Nah, berbicara soal hikmah, setidaknya ada 3 hal yang dapat mengantarkan kita untuk mencapai keparipurnaan dalam Ramadan kita. 3 hal itu adalah kecerdasan dalam aspek spiritual, aspek intelektual, dan aspek emosional. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan, yang dimaksud kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, itu sebenarnya adalah kemapanan. Kemapanan dan kemampuan, kemumpunian kita dalam mengelola 3 aspek tersebut, utamanya di dalam bulan Ramadan ini, sehingga yang pada akhirnya nanti kita akan menggapai Ramadan yang paripurna. Mengenai kecerdasan spiritual, ketika momen puasa Ramadan, momen berpuasa khususnya di puasa Ramadan, kita akan berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita. Apapun bentuknya, baik ibadah dasar, sholat, kemudian sedekah, atau kebaikan-kebaikan lainnya. Kita pasti akan berlomba-lomba untuk meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas hal tersebut. Nah, dengan upaya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dia akan bergeser pada tingkat keimanan kita. Mau tidak mau, keikhlasan kita tadi, kehusyuan kita, kerelaan hati kita, ketika kita menjalankan ibadah dan meningkatkan ibadah kita, membawa kita pada tingkat keimanan yang lebih. Kita akan lebih memiliki keimanan yang lebih kuat, jauh lebih kuat. Karena didukung dengan pelaksanaan takwa yang makin optimal tadi. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dengan kita berupaya tadi, maka iman kita semakin kuat. Tanda iman kita kuat adalah kita takut dengan adanya Allah. Kita makin percaya dengan adanya Allah, lalu kita takut dengan keberadaan Allah. Kita tahu bahwa Allah ada di setiap aliran darah kita.
Allah ada di setiap helaan nafas kita. Allah ada di setiap jurus pandang kita. Kemanapun kita menjurus, di situ ada Allah. Kemanapun kita melangkah, di situ ada Allah. Di kapanpun kita menghela, kita ada Allah. Nah, ketika itu sudah kita rasakan nikmat beribadah, khusyuk beribadah tadi, membawa kita pada pencapaian yang namanya kecerdasan spiritual. Selain itu, karena kita sudah mulai cerdas secara spiritual, kita juga sudah meningkat imannya, kita mulai nikmat, kita mulai khusyuk tadi, kita akhirnya punya kepekaan batin. Kepekaan batin, kita tidak ragu lagi untuk menentukan mana yang boleh dan tidak, mana yang harus dan tidak, mana yang hak dan mana yang batil. Keraguan kita hampir tidak ada. Manusia itu dikaruniai Allah yang namanya hati nurani. Kalau kita berbicara, biasanya kita bilang hati kecil. Percayalah pada hati kecil. Nah, setiap manusia memiliki itu. Nurani itulah yang nanti akan menentukan ketika kita ragu, ini boleh atau tidak ya, ini dosa atau tidak ya. Hati nurani kita yang akan menjawab. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Nah, orang-orang yang imannya tadi sudah tinggi, imannya sudah kuat, kepekaan batinnya juga semakin luar biasa. Keraguannya hampir tidak ada. Dia akan secara sadar dan yakin meninggalkan, menjauhi apa yang dibenci Allah, dan dia akan secara sadar dan semangat untuk menjalankan apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini sebenarnya adalah kesinambungan dari kecerdasan spiritual. Ketika Ramadan membuat kita semakin mempertebal iman dan takwa, akhirnya menggiring kita pada pemikiran yang semakin matang. Orang jika imannya kuat, kemudian ketakwaannya juga berlebih, maka dia pemikirannya juga akan matang. Pemaknaan kita terhadap surga dan neraka, dosa dan pahala, besar dan salah, itu akan bergeser. Dari yang serta-merta, ada surga, ada neraka, ada dosa, ada pahala, akan bergeser menjadi sesuatu yang membutuhkan perenungan akal dan perasaan kita. Kita sudah menggunakan akal ketika memaknai bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana dosa, bagaimana pahala, bagaimana benar dan salah. Bermodal iman yang kuat, kita akan menjadi umat yang akhirnya menyadari bahwa hidup beragama, hidup sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah itu tidak melulu soal surga dan neraka, tidak melulu soal dosa dan pahala, haram dan halal. Tetapi ketakwaan yang kita lakukan itu juga tidak hanya ditujukan hanya untuk pahala dan surga. Tapi dengan puasa yang kita lakukan, tidak hanya soal teoritis akhirnya bahwa puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, menahan lisan, menahan perbuatan yang sia-sia. Tidak hanya itu. Lalu ketika kita sudah sampai berbuka, maka kita sudah menyelesaikan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kita akan menggeser pemahaman awam itu, pemahaman serta-merta itu ke arah yang lebih dalam lagi. Nah, melalui intelektual dan kemampuan kita yang berpikir dengan cerdas, kita mencoba merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sedangkan belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, dari situ kita akan merenung bahwa surga dan neraka, dosa dan pahala, haram dan halal itu benar-benar rahasia Allah. Rahasia yang kita tidak bisa mengira-ngiranya. Kita sebagai manusia, jangankan mengira-ngira, menghitung-hitung itu kita juga tidak bisa. Apalagi menghitung pahala, mengira bahwa saya sudah benar, maka saya akan masuk surga. Saya sudah melakukan puasa secara totalitas, saya sudah bersedekah, sholat saya sudah khusyuk, maka saya akan dijamin masuk surga. Itu tidak bisa. Mengenai surga itu adalah benar-benar rahasia Allah yang secara akal manusia, dari kecerdasan intelektual tadi, kita akan bisa menyimpulkan bahwa ternyata semua itu harus bertolak pada ridho Allah. Maka yang harus kita kejar adalah keridhoan Allah. Semakin matang pemikiran kita, maka akan semakin rendah perilakunya. Kita mencoba merujuk pada filosofi padi. Semakin berisi, dia akan semakin
rendah hatinya, dia akan semakin merunduk, dia akan semakin merunduk. Nah, demikian orang ketika semakin matang kecerdasan intelektualnya, maka dia akan menjadi orang yang semakin rendah hati. Rasa benar dirinya, kesombongannya itu akan semakin hilang, dan dia malah semakin merasa banyak kurangnya. Nah, kita kembali berbicara tentang keridhaan tadi, maka kita akan semakin takut. Sudahkah ibadah kita itu diridhoi oleh Allah? Sudahkah yang kita lakukan tadi itu membuat Allah senang? Sudahkah Allah tadi merasa lega, merasa ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita lakukan, dengan puasa yang kita lakukan? Dan karena itu akan tetap menjadi rahasia sampai pada saatnya nanti di akhirat kita masuk surga atau neraka, saat nanti ditanya oleh Allah, saat nanti ditimbang amalan kita, maka semua itu akan tetap jadi rahasia. Maka melalui kecerdasan intelektual yang kita raih, bagaimana berusaha ikhlas, berusaha nikmat, berusaha optimal menjalankan ibadah demi meraih keridhaan Allah. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Mengenai kecerdasan emosional, tentu kita sudah tahu bahwa puasa itu adalah menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat, dan menahan emosi. Itu semua orang pasti tahu. Kalau kita berbicara santai, puasa tidak boleh marah, begitu. Padahal emosi itu tidak mungkin, manusia tidak memiliki emosi, karena arti emosi itu sendiri adalah perasaan. Jadi emosi itu bukan marah, tapi perasaan. Jadi seseorang itu memiliki tingkat emosi. Nah, emosi itulah di dalam kecerdasan emosional ini yang hendak disasar oleh kecerdasan atau kematangan emosi tadi yang akan kita bahas. Mengenai bagaimana seseorang itu bukan sekedar menahan amarah, tapi bagaimana mengendalikan diri. Naluri kita memiliki perasaan. Naluri kita memiliki emosi. Tidak mungkin ketika kita berinteraksi dengan orang lain kita tidak punya rasa sakit hati, kita tidak punya rasa tersinggung. Ketika kita melihat dunia, tidak mungkin kita tidak punya rasa kecil hati, rasa takut, rasa merasa tidak punya apa-apa, merasa melankolis, merasa tidak ada artinya dibanding orang lain, dan seterusnya. Terutama soal berinteraksi dengan orang lain yang menimbulkan gejolak di dalam hati. Nah, kecerdasan emosional adalah bagaimana kita menyikapi secara cerdas emosi yang sudah ada di dalam diri kita tadi. Pernah ada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Abu Bakar sedang berada dalam satu majelis dengan Rasulullah, sedang bercakap dengan Rasulullah. Kemudian ada orang Badui yang mencela Abu Bakar. Jadi dia mengolok-olok Abu Bakar. Sekali dia mengolok, Abu Bakar diam. Dan Rasulullah tersenyum melihat reaksi Abu Bakar tersebut. Kemudian orang Badui tersebut mengolok lagi ke Abu Bakar. Dan Abu Bakar tetap tenang, tetap diam. Rasulullah masih tersenyum lagi menatap Abu Bakar, sahabatnya itu. Nah, ketiga kalinya ketika Badui mengolok dengan yang lebih kasar, yang lebih menyakitkan, Abu Bakar mulai punya reaksi. Beliau tidak bisa menahan dirinya. Akhirnya Abu Bakar menjawab olok-olok tadi. Seketika itu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Padahal sedari tadi ketika Badui itu mengolok-olok Abu Bakar, Rasulullah tetap diam dan tersenyum menatap Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar sudah mulai menjawab, Rasulullah menyingkir dari majelis tersebut, menyingkir menjauhi Abu Bakar. Karena Abu Bakar merasa ditinggalkan oleh orang yang dicintainya oleh Rasulullah. Dikejarlah Rasulullah. Dikejar dan ditanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika aku diolok sekali, dua kali, engkau tetap duduk bersamaku, engkau tersenyum. Tapi kenapa ketika ketiga kalinya aku diolok dan aku mulai menjawab, engkau meninggalkanku? Maka jawaban Rasulullah adalah, ketika kau diolok-olok yang pertama dan yang kedua, kau tetap tenang, ketika itu ada malaikat di sampingmu. Malaikat-malaikat itu sedang berada di sampingmu. Sedangkan ketika ketiga kalinya engkau mulai tidak bisa menahan gejolak di dalam dadamu, Abu Bakar tidak bisa menahan apa yang ada di dalam dadanya, kemudian dia menjawab olok-olok tersebut, setan yang menghampirimu dan malaikat sudah tidak ada di situ. Dan aku tidak mau duduk bersama setan. Itu jawaban Rasulullah. Nah, dengan melihat itu, kita akan tahu hakikat menahan amarah.
Jadi hakikat menahan amarah, hakikat mengendalikan emosi, hakikat tentang kecerdasan emosional itu adalah ketenangan. Bagaimana Abu Bakar itu di dalam hatinya pasti merasakan sakit hati, marah, jengkel, dan semua pasti bergejolak di dalam hatinya menanggapi olok-olok si Badui. Namun sikapnya tetap tenang. Nah, sikap yang tenang itu memuliakan dirinya hingga membuat Rasulullah turut tersenyum melihat bagaimana reaksi sahabatnya ini. Sebaliknya, ketika Abu Bakar mulai melisankan amarahnya, dia mulai meluapkan isi hatinya yang jengkel, menampakkan emosinya, menunjukkan kekuatannya membalas rasa sakit yang telah didera tadi, justru Rasulullah beranjak meninggalkan karena dia sudah tidak bersama setan, tapi tidak bersama malaikat, tapi setanlah yang sedang bersama Abu Bakar. Kita pun demikian, tetap tenang di tengah rasa sakit hati, menahan lisan dan perbuatan saat merasa terzolimi, menahan raut wajah agar tetap tidak menampakkan kebencian dan kekesalan, tidak menampakkan kemurkaan kepada orang lain yang menjengkelkan atau yang menyakiti hati kita. Itu adalah bukti seberapa besar kematangan dan kecerdasan emosional itu telah kita lalui. Jika kita mungkin tidak melisankan amarah, tapi wajah kita sudah menampakkan kemurkaan itu, menampakkan ketidaksukaan, wajah kita sudah masam kepada orang-orang yang tidak kita sukai atau mereka yang tidak menyukai kita, maka itu artinya kita masih belum meraih yang namanya kematangan emosional. Kecerdasan emosional itu belum ada, dan artinya kemarahan belum bisa kita tahan. Menyoal 3 aspek yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ujung segalanya, muara segalanya itu adalah ketenangan. Soal ketenangan. Ketenangan membuat diri kita lebih peka terhadap keberadaan Allah, sehingga iman kita menguat, kemudian takwa kita menyempurna. Ketenangan adalah pondasi akal kita. Jadi ketika kita punya ketenangan, pikiran kita akan lebih berpikir jernih dan cerdas dalam menentukan tujuan kita sebagai hamba Allah. Yang sudah kita bahas tadi bahwa tujuannya adalah keridhaan Allah. Ketenangan menjadi penyempurna akhlak kita melalui terjaganya raut wajah, terjaganya lisan, terjaganya perbuatan kita dalam menyikapi hal-hal yang mempengaruhi perasaan kita. Baik rasa senang maupun rasa sedih dan menyakitkan tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa, serta semoga kita diberikan kekuatan untuk menyambut malam ke-28 Ramadan. Semoga pemahaman kita mengenai hakikat Ramadan juga semakin mendalam dan kita bisa meraih paripurnanya Ramadan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.